Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Anggina dengan NIM 24060109. Eh, Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya mengenai materi dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2, yaitu bab 12 tentang tinjauan ulang perekonomian terbuka, yaitu model Mandel-Fleming dan Weizen-Course. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita masuk saja ke kajian. Baik, pertama-tama kita pelajari dulu tentang model Mandel-Fleming. Adapun asumsi penting, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Mari kita mulai dari asumsi perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna. Asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga domestik ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Tingkat bunga dunia dianggap tetap secara eksogen karena perekonomian kecil dapat meminjam atau memberi pinjaman di pasar uang dunia tanpa mempengaruhi tingkat bunga dunia. Jika terjadi peristiwa yang mendorong tingkat bunga domestik naik, modal asing akan masuk ke negara tersebut sehingga tingkat bunga kembali turun menuju tingkat bunga dunia. Sebaliknya, jika tingkat bunga domestik turun, modal akan mengalir ke luar negeri untuk mencari pengembalian lebih tinggi, sehingga tingkat bunga domestik kembali naik. Dengan demikian, aliran modal internasional menjaga agar tingkat bunga domestik tetap sama dengan tingkat bunga dunia. Nah, bagaimana pada pasar barang dan kurva IS? Pada model Mandel-Fleming menjelaskan pasar barang dan jasa dengan persamaan Y sama dengan C, Y dikurang T ditambah I, R ditambah G ditambah NX atau E, atau eksogen. Pendapatan agregat merupakan jumlah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Konsumsi bergantung positif pada disposable income, investasi bergantung negatif pada tingkat bunga, dan ekspor neto bergantung negatif pada kurs. Dalam model ini, tingkat harga domestik dan luar negeri diasumsikan tetap, sehingga kurs real proporsional terhadap kurva nominal. Ketika kurs nominal berapresiasi, barang luar negeri menjadi lebih murah dibandingkan barang domestik, sehingga ekspor turun dan impor naik. Next. Nah, kita akan membahas kurva, yaitu kurva ekspor neto, perpotongan Keynesian, dan dampaknya terhadap kurva IS. Nah, untuk kurva IS, kurva IS diderivasi dari kurva ekspor neto dan perpotongan Keynesian. Pada bagian kurva A, menunjukkan kurva ekspor neto, yaitu kenaikan kurs dari E1 ke E2, dan eh, mengurangi ekspor neto dari NX E2 ke NX dari NX E1 ke NX E2, menggeser kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah. Eh, dan menunjuk eh, dan menunjukkan kurva IS yang meringkas hubungan antara kurs dan pendapatan ini. Semakin tinggi kurs, semakin rendah tingkat pendapatan. Dapat dilihat pada kasus sekarang ini di mana kurs rupiah itu kan naik. Jadi tandanya rupiah kita itu melemah sehingga membuat jadinya barang-barang domestik itu menjadi lebih mahal dan dapat mengakibatkan ekspor menurun dan impor meningkat. Selanjutnya, gambar kurva LM, yaitu pasar uang dan kurva LM. Model Mandel-Fleming menunjukkan pasar uang dengan persamaan M per P sama dengan L, R, L fungsi dari R dan Y.
Persamaan ini menyatakan bahwa penawaran keseimbangan uang real sama dengan permintaan uang yang bergantung negatif pada tingkat bunga. Dalam model ini, M dan P diasumsikan tetap secara eksogen, serta tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia, sehingga persamaannya menjadi M per P sama dengan L fungsi dari R bintang atau R aksen dan Y. Nah, dapat dilihat pada gambar kurva LM, di mana pada bagian A menunjukkan kurva LM standar yang menggambarkan persamaan M per P sama dengan L fungsi dari R dan Y, dengan garis horizontal yang menunjukkan tingkat bunga dunia, atau dinamakan dengan R bintang. Perpotongan dari kedua kurva ini menentukan tingkat pendapatan tanpa memperhitungkan kurs. Karena itu, sebagaimana ditunjukkan pada gambar kurva B, kurva LM adalah vertikal. Next, merakit bagian model. Menurut model Mandel-Fleming, perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna dijelaskan oleh persamaan IS dan LM. Persamaan IS menunjukkan equilibrium pasar barang, sedangkan persamaan LM menunjukkan equilibrium pasar uang. Variabel eksogen meliputi belanja pemerintah atau G, T atau pajak, M, P, dan R bintang atau suku bunga, gitu. Sedangkan variabel endogen adalah pendapatan dan kurs. Equilibrium perekonomian terjadi saat kurva IS dan LM berpotongan, yang menunjukkan tingkat pendapatan dan kurs ketika pasar barang serta pasar uang berada dalam keadaan seimbang. Model ini digunakan untuk melihat pengaruh perubahan kebijakan terhadap pendapatan agregat dan kurs. Nah, dapat dilihat pada gambar model Mandel-Fleming, gambar ini menunjukkan kondisi equilibrium pasar barang, yaitu IS, dan kondisi equilibrium pasar uang, yaitu LM. Kedua kurva mempertahankan tingkat bunga konstan pada tingkat bunga dunia. Perpotongan kedua kurva ini menunjukkan tingkat pendapatan dan kurva eh, tingkat pendapatan dan kurs yang memenuhi equilibrium baik di pasar barang maupun di pasar uang. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Pada sistem kurs mengambang atau floating exchange rates, kurs ditentukan oleh pasar dan berfluktuasi sesuai kondisi perekonomian. Kurs menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan di pasar barang dan pasar uang. Model Mandel-Fleming digunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan perdagangan terhadap keseimbangan perekonomian. Dapat dilihat pada gambar kurva eh, ekspansi fiskal dalam sistem kurs mengambang peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Jadi, eh, belanja pemerintah dan penurunan pajak itu mengakibatkan kurva IS bergeser ke kanan dari IS1 ke IS2. Hal ini menaikkan kurs tetapi tidak berpengaruh pada pendapatan. Kebijakan perdagangan seperti kuota impor atau tarif menurunkan impor sehingga ekspor neto meningkat dan kurva IS berasal ke kanan dalam perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kebijakan ini meningkatkan kurs tetapi tidak mempengaruhi pendapatan. Kenaikan pendapatan sementara meningkatkan permintaan uang dan tingkat bunga, sehingga modal asing mengalir masuk dan menyebabkan kurs terapresiasi. Apresiasi kurs membuat barang domestik lebih mahal, sehingga ekspor neto turun kembali dan pendapatan kembali ke posisi awal. Akibatnya, hambatan perdagangan tidak mengubah neraca perdagangan, tetapi hanya mengurangi volume perdagangan. Impor turun dan ekspor juga turun. Dijelaskan dalam bentuk kurva, yaitu ekspansi moneter dalam sistem kurs mengambang, kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan dari LM1 ke LM2, di mana kurs menurun tetap
dan tetapi dapat meningkatkan pendapatan. Kenaikan jumlah uang beredar menggeser kurva LM ke kanan yang menurunkan kurs dan meningkatkan pendapatan. Next, kita akan membahas pergeseran dalam kurva X-Pareto dan perubahan dalam equilibrium perekonomian. Gambar yang pertama, gambar A, yaitu hambatan perdagangan dalam sistem kurs mengambang tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva ekspor neto pada bagian A ke kanan, dari NX1 ke NX2. Akibatnya, kurva IS pada bagian B bergeser ke kanan, yang meningkatkan kurs dan tidak mengubah pendapatan. Yang kedua, yaitu oh, yang ke pada gambar B bergeser ke kanan, yang meningkatkan kurs dan tidak mengubah pendapatan. Selanjutnya, materi tentang perekonomian terbuka kecil dengan kurs tetap. Jika tadi kursnya mengembang, sekarang kita membahas tentang kurs tetap. Dalam sistem kurs tetap atau fixed exchange rate, Bank Sentral menetapkan nilai kurs dan siap membeli atau menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs tersebut. Sistem ini pernah digunakan dalam Bretton Woods dan juga diterapkan China terhadap dolar AS. Bagaimana sistem kurs bekerja? Pada sistem kurs tetap, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkan. Jumlah uang beredar menyesuaikan secara otomatis agar kurs equilibrium sama dengan kurs tetap. Jika kurs pasar lebih tinggi dari kurs yang ditetapkan, Bank Sentral membeli mata uang asing, sehingga jumlah uang beredar meningkat dan kurva LM bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika kurs pasar lebih rendah, bank sentral menjual mata uang asing sehingga jumlah uang beredar menurun dan kurva LM bergeser ke kiri. Dalam jangka panjang, kurs tetap hanya mempengaruhi jumlah uang beredar dan tingkat harga karena harga bersifat fleksibel. Namun dalam jangka pendek, karena harga tetap, kurs nominal tetap juga menunjukkan kurs real tetap. Next yaitu kurs equilibrium lebih besar dari kurs tetap dan kurs equilibrium lebih kecil dari kurs tetap. Pada gambar 12.7, bagaimana kurs tetap mengendalikan jumlah uang beredar pada bagian A, yaitu kurs equilibrium awalnya melebihi tingkat tetapnya. Pialang akan membeli mata uang asing di pasar valuta asing dan menjualnya ke Fed atau BI untuk mendapatkan laba. Proses ini secara otomatis meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kanan dan menurunkan kurs. Nah, pada kurva bagian B, kurs equilibrium adalah di bawah tingkat tetapnya. Pialang akan membeli dolar rupiah di pasar valuta asing dan menggunakannya untuk membeli mata uang asing dari Fed atau BI. Proses ini secara otomatis menurunkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kiri dan meningkatkan kurs. Nah, pada gambar 12.8, ekspansi fiskal dalam sistem kurs tetap. Nah, ekspansi fiskal ini menggeser kurva IS ke kanan. Untuk mempertahankan kurs tetap, Fed harus meningkatkan jumlah uang beredar yang menggeser kurva LM ke kanan. Jadi, kebalikan dari kurs kurva mengambang dalam sistem kurs tetap ekspansi fiskal meningkatkan pendapatan. Next, yaitu gambar kurva 12.9. Ekspansi moneter dalam sistem kurs tetap. Jika Fed berusaha meningkatkan jumlah uang beredar, misalnya dengan membeli obligasi dari masyarakat, ia akan memberi tekanan ke bawah pada kurs. Untuk mempertahankan kurs tetap, jumlah uang beredar dan kurva LM harus kembali ke posisi awalnya. Jadi, dalam sistem kurs tetap, kebijakan moneter normal tidak berpengaruh. Nah, pada gambar kurva 12.10,
yaitu hambatan perdagangan dalam sistem kurs tetap. Hambatan perdagangan ini menggeser kurva IS ke kanan. Tarif terhadap barang impor atau kuota impor menggeser kurva IS ke kanan. Ini memicu kenaikan jumlah uang beredar untuk mempertahankan kurs tetap. Jadi, pendapatan agregat naik. Nah, materi selanjutnya, perbedaan tingkat bunga. Analisis sebelumnya mengasumsikan tingkat bunga perekonomian terbuka. Analisis sebelumnya mengasumsikan tingkat bunga perekonomian terbuka kecil sama dengan tingkat bunga dunia. Namun, tingkat bunga antar negara dapat berbeda karena risiko negara dan ekspektasi perubahan kurs. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Risiko negara muncul ketika investor khawatir pinjaman tidak dibayar akibat revolusi atau ketidakstabilan politik, sehingga peminjam harus membayar tingkat bunga lebih tinggi. Selain itu, jika mata uang suatu negara diperkirakan menurun nilainya, tingkat bunga negara tersebut juga harus lebih tinggi untuk mengkompensasi penurunan nilai mata uang. Karena risiko negara dan ekspektasi kurs, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil dapat berbeda dengan tingkat bunga dunia. Nah, perbedaan tingkat bunga dalam model Mendel-Fleming. Dalam model Mendel-Fleming, tingkat bunga perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia tambah premi resiko. Dilambangkan dengan R sama dengan R bintang ditambah 0. Premi risiko dipengaruhi risiko politik dan ekspektasi perubahan kurs. Jika premi risiko naik, tingkat bunga domestik ikut naik. Akibatnya, kurva IS bergeser ke kiri. Karena investasinya turun, sedangkan kurva LM bergeser ke kanan karena permintaan uang turun. Kondisi ini menyebabkan mata uang mengalami depresiasi. Ekspektasi bahwa mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan juga dapat menyebabkan depresiasi mata uang saat ini. Secara teori, kenaikan risiko negara dapat meningkatkan pendapatan karena depresiasi mendorong ekspor neto. Namun dalam praktik, hal ini sering tidak terjadi karena bank sentral menurunkan jumlah uang beredar, harga impor naik, dan permintaan uang meningkat. Akibatnya, kenaikan risiko negara biasanya menyebabkan depresiasi mata uang, penurunan pendapatan agregat, investasi, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu tentang trinitas yang mustahil. Adapun trinitas yang mustahil atau impossible trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat sekaligus memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter independen. Negara harus memilih salah satu kombinasi dari tiga pilihan tersebut. Pilihan pertama adalah aliran modal bebas dan kebijakan moneter independen, sehingga kurs harus mengambang. Pilihan kedua adalah aliran modal bebas dan kurs tetap, sehingga negara tidak dapat menjalankan kebijakan moneter independen. Pilihan yang ketiga adalah membatasi aliran modal internasional agar negara dapat menggabungkan kurs tetap dan kebijakan moneter independen. Karena itu, setiap negara harus memilih sistem yang paling sesuai dengan kebijakan ekonominya. Nah, dapat dilihat pada gambar kurva, aliran modal bebas itu trinitas yang mustahil. Mustahil bagi sebuah negara untuk menetapkan sekaligus aliran modal bebas, kurs tetap, kurs mengambang, gitu, dengan kebijakan moneter independen. Suatu negara harus memilih salah satu sisi segitiga dan melupakan pilihan dua sisi lainnya. Next. Next yaitu materi dari jangka pendek ke jangka panjang. Model Mandel-Fleming dengan perubahan tingkat harga. Model Mandel-Fleming menjelaskan perekonomian terbuka kecil dalam jangka pendek saat tingkat harga tetap dan menunjukkan hubungan dengan jangka panjang ketika harga turun. Keseimbangan uang dalam meningkat, kurva LM bergeser ke kanan,
kurs real terdepresiasi, dan pendapatan naik. Hubungan ini membentuk kurva permintaan agregat. Dalam jangka panjang, penurunan tingkat harga meningkatkan ekspor neto dan mengembalikan perekonomian ke tingkat alamiah. Karena itu, kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Nah, gambar 12.3 ini mengenai model Mandel 2 Fleming dan hubungan dengan kurva permintaan agregat. Model Mandel-Fleming sebagai teori permintaan agregat pada gambar bagian A menunjukkan bahwa ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan. Tingkat ekuilibrium pendapatan jadi naik. Sedangkan pada bagian B, yaitu kurva permintaan agregat, menunjukkan bahwa hubungan negatif antara P dan Y ini diringkas oleh kurva permintaan agregat. Kurva AD meringkas hubungan antara P dan Y. Dan pada gambar kurva A, penurunan tingkat harga P menggeser kurva LM ke kanan. Next, yaitu model Mandel-Fleming dan model penawaran agregat dan permintaan agregat. Pada gambar kurva di samping, yaitu equilibrium jangka panjang dan jangka pendek dalam perekonomian terbuka kecil, di mana titik K dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi Keynesian bahwa tingkat harga adalah tetap pada P1. Titik C dalam kedua bagian menunjukkan equilibrium di bawah asumsi klasik bahwa tingkat harga disesuaikan untuk mempertahankan pendapatan pada tingkat alamiahnya. Nah, sampailah kita kepada kesimpulan, di mana bab ini membahas perekonomian terbuka kecil dalam jangka pendek, serta pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap pendapatan dan kurs. Perekonomian besar seperti Amerika Serikat menggabungkan karakteristik perekonomian tertutup dan terbuka kecil. Kontraksi moneter, kontraksi moneter menaikkan tingkat bunga, meningkatkan nilai dolar, serta menurunkan investasi dan ekspor neto. Model Mandel-Fleming menjelaskan pengaruh kebijakan terhadap kurs dan interaksi ekonomi internasional. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.